Pagi jemaat yang dikasihi Tuhan, Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan, kita semua adalah orang-orang yang menerima kebaikan dan kemurahan Tuhan. Amin. Ada sukacita, mari lambaikan tangan. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari saya jemput, kita bangkit berdiri. Kita berterima kasih buat Tuhan. Di tahun yang baru, tahun 2022, kita boleh berkumpul, kita boleh beribadah bersama. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan. Sungguh Engkau Allah kami yang setia. Kalau kami boleh ada pagi hari yang indah ini, kami boleh berkumpul beribadah bersama. Semua karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Sungguh Engkau baik bagi setiap kami Tuhan. Kami siapkan hati kami pagi hari ini. Kami mau sambut Engkau Tuhan. Kami mau beribadah, menaikkan pujian dan penyembahan hanya bagi-Mu. Sebab Engkau adalah Raja kami. Engkau adalah Tuhan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Mari Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Engkau lawat setiap kami, lawat setiap jemaat-Mu Tuhan. Engkau yang tahu apa yang terjadi di dalam kehidupan kami. Dan kami percaya kami pulang tidak menjadi biasa-biasa lagi. Tapi kami pulang menjadi jemaat, kami pulang menjadi umat-Mu yang luar biasa, yang berkemenangan di dalam Engkau. Terima kasih Bapak, kami serahkan ibadah kami pagi hari ini. Kami serahkan semuanya dan kami percaya ketika kami menaikkan nama-Mu, kami memuji Engkau. Tidak ada satupun kuasa-kuasa yang bukan daripada Engkau. Dan kami bersatu hati, kami mau katakan Engkau pergi. Kami katakan di dalam nama Yesus Engkau pergi. Segala hal-hal yang bukan daripada Tuhan. Terima kasih Yesus, Engkau Allah kami yang baik. Kami siap memuji dan menyembah Engkau. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Mari sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Engkau Allah kami yang besar. Pagi hari ini Tuhan, kami siap untuk menyambut Engkau. Terima kasih Bapak. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Sama-sama katakan, ku hidup karena percaya. Hidup karena percaya. Engkau yang berjanji setia Tuhan. Setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Kami tidak akan menyerah Tuhan. Yes, Lord.
kemenangan dari Tuhan. Amin. Yes. Aku punya Tuhan yang telah berjanji, dan kami percaya Tuhan, Engkau sanggup menggenapi. Yes. Amin. Imanku bersemangat, percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan Yesus darimu. Mari jemaat katakan, ku hidup karena percaya. Kami percaya sepenuhnya Tuhan, bahwa Engkau Allah yang berjanji, Engkau Allah yang setia dalam hidup kami. Amin. Yes Lord. Amin. Yes. Hirabaya shikara labayasa. Kami tidak akan menyerah Tuhan, sebab kekuatan kami ada di dalam Engkau. Yes, Lord. Yes. Haleluya. Seluruh hidup kami, oh haleluya, dalam genggaman. Sama-sama kan, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersemangat, percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dan Tuhan yang besar, dan sanggup menggenapi. Imanku bersemangat, percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan. Saya jemput kita semua bangkit berdiri. Sekali lagi katakan, aku punya Tuhan, oh yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersemangat, percaya kuasa-Nya. Mari terima kemenangan, oh dari Tuhan. Kemenangan darimu, ku terima sekarang, ku terima sekarang. Kemenangan sekali lagi dengan iman katakan, ku terima sekarang, ku terima sekarang. Kemenangan, kemenangan dari sembah Tuhan, sembah Tuhan. Oh haleluya. Kami terima kemenangan yang Kau berikan bagi kami Tuhan. Kami percaya. Haleluya. Kau Allah kami yang besar, Allah yang setia. Kiara namanya
Anugerah-Mu turun atas setiap kami Tuhan pagi hari. Dan kami percaya semakin hari semakin besar di dalam setiap kami. Kami siap menerima kemenangan. Dan kami hidup berkemenangan oleh karena kuasa-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Sekali lagi katakan besar anugerah. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu Tuhan, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar Tuhan pagi hari ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita orang-orang pilihan Tuhan, amin. Kita telah menerima kuasa dari Tuhan. Dan kita telah ditebus oleh darah Yesus yang kudus. Haleluya. Ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Oh, kami bait kudus-Mu, kami bait kudus-Mu, yeah. Sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan, mendapatkan makhluk kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kami kan pergi.
mujizatmu terjadi. Sekali lagi katakan, di situ pasti mujizatmu terjadi. Yeah. Haleluya. Haleluya. Tuhan kita baik. Amin. Setiap saat Tuhan kita selalu baik. Haleluya. Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy. Yes, katakan sekali lagi, Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy. Mari angkat tanganmu, lambaikan, katakan, Lord, you are good, yeah. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Your people from every nation and some from generation. Yes, we worship you. Hallelujah. We worship you for who you are. We worship
Sungguh Engkau Allah kami yang setia. Tidak henti-hentinya kami katakan, Engkau Allah kami yang setia. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya Yesus. Tuhan yang setia, sumber kekuatanku, Engkau Yesus, Juru Selamatku, harapanku, jawabanku. Engkau Tuhan yang setia, sumber kekuatanku. Engkau Yesus, Engkau Yesus, Juru Selamatku, harapanku, jawabanku. Haleluya. Yesus, Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Engkau Tuhan yang setia, Engkau Tuhan yang setia, sumber kekuatanku. Engkau Yesus, Juru Selamatku, Juru Selamatku, harapanku, jawabanku. Yesus, Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami
mujizatmu ku alami. Sekarang ini. Kami sangat bersyukur kami ada di sini hari ini. Kami tahu ini waktu dan rencana Tuhan. Dan biarlah Tuhan Engkau yang berbicara kepada setiap pribadi kami, menuntun kami dengan firman-Mu. Kami sangat membutuhkan firman-Mu untuk mengarahkan hidup kami, untuk mengoreksi hidup kami, untuk menguatkan hidup kami. Ini doa kami ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, semua yang percaya sama-sama katakan amin. Jangan dulu duduk. Saya ucapkan selamat hari Natal dan Tahun Baru. Jadi kalau saudara masih punya sisa kue, siapkan untuk saya. Modus, silakan duduk. Terima kasih ya. Puji Tuhan. Kemarin lama saya di udara ya, putar-putar. Gak bisa mendarat ya. Jadi sempat tidur di udara saudara. Tapi kemurahan Tuhan bisa mendarat dengan baik. Ya, saya akan menyampaikan sedikit kebenaran Tuhan mengenai keberhasilan dan kegagalan, saudara. Sebab banyak orang hanya keberhasilan, tetapi kita perlu belajar. Tapi sebelum itu, saudara, saya ingin beritahu gereja kita ini, Gereja Petra di seluruh Indonesia, itu pusat kita itu di Makassar. Tetapi secara organisasi kita berpusat di Surabaya. GPT, itu organisasi. Jadi kita setiap cabang Petra termasuk saya punya otoritas. Jadi Petra Makassar. Jadi seperti itu ya. Nah, seluruh gereja Indonesia harus berjalan sesuai dengan pusat sebagai otoritas. Harus sejalan seperti itu. Jadi dan saudara di tahun ini kita punya tema. Gereja Petra punya tema. Dan tema ini bukan hanya dibuat begitu saja, tetapi didoain. Kami berdoa untuk apa tahun depan ini, supaya gereja ini punya arah. Ya, jadi muncullah tema Goodness of God, tahun kebaikan Tuhan. Jadi dengan iman dan harapan Tuhan kasih supaya tahun ini kita mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan. Katakan amin. Dalam rumah tangga ada kebaikan-kebaikan Tuhan yang kita alami. Dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam hubungan-hubungan. Tahun ini ada kebaikan-kebaikan Tuhan. Dan setiap bulan kita punya tema. Kebetulan bulan ini kita punya restart. Jadi memulai kembali sesuatu yang baru. Dan itu kita percaya bulan ini kita akan mengalami. Katakan amin. Restart itu dibaharui ya. Jadi kalau saudara punya komputer, laptop itu selalu ada di restart kembali. Kenapa? Seiring perjalanan hidup kita ini banyak sampah-sampah. Saudara. Mulut kita banyak sampah. Pikiran kita banyak sampah. Jadi sampah itu makin hari makin banyak. Di restart kembali. Waktu di restart, sampahnya itu tersingkir. Nah, kalau saudara punya rumah, saudara tinggalkan 2 hari, 1 hari saja. Saudara giniin, udah berdebu, di restart lagi. Itu perjalanan kekristenan seperti itu. Selalu ada baru, dibaharui dari hari ke sehari. Kalau enggak dibaharui, rumah saudara, tapi saya tinggalkan enggak ada orang, ya, tapi tetap debu akan masuk. Waktu saudara pulang, apa yang saudara lakukan? Dibersihkan. Nah, seperti itulah saya kasih pendahuluan. Demikian juga dalam hal pengajaran. Jadi tema pengajaran juga harus sejalan dengan pusat. Pusat, jadi secara organisasi juga, secara pusat Makassar itu harus sejalan pengajarannya. Gak boleh berbeda, ya seperti itu. Jadi dalam segala hal kita harus sama. Ya. Nah tahun ini, saudara masih ingat corona mulai tahun berapa? Ya, makhluk kecil yang gak kelihatan itu tiba-tiba menggemparkan dunia. Bukan hanya menggemparkan, menggoncang dunia. Bukan hanya menggoncang, mengubah tatanan dunia. Makhluk yang gak kelihatan. Itu sebetulnya kita harus sadar, kita ini
makhluk yang lemah dan menewaskan kurang lebih berapa juta korban, saudara tahu? Ya, ada yang ingat? Masa ada tim medis ini? Kalau dinas kesehatan pasti tahu ya. Ya, ada kurang lebih 5 jutaan jiwa di dunia. Indonesia ratusan ribu. 100, di atas 100. Dan ada di antara saudara teman kita. Ada orang yang saya kenal meninggal dunia. Kenal dekat. Kenapa meninggal? Gara-gara makhluk yang gak kelihatan. Betapa rapuhnya manusia. Makanya kita butuh bergantung kepada Tuhan. Makanya Ayub membuat pernyataan, saudara. Ayub membuat pernyataannya. Seperti ini, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Dan tidak ada rencanamu yang gagal. Artinya kita membutuhkan sesuatu yang melebihi segala sesuatu. Melebihi kita ini. Karena banyak hal kita gak bisa hadapi. Kita gak bisa, corona saja yang gak kelihatan, kita gak bisa hadapi. Orang ketakutan di mana-mana. Tapi saya berharap jemaat sini gak ada yang ketakutan. Katakan amin. Ya, saya pernah kena corona juga, saudara. Dan saya sempat drop, gak bisa jalan, harus pakai oksigen. Tapi saya hanya pasrah saja. Kalau memang Tuhan ambil, ya puji Tuhan saya berhenti dari segala kesusahan. Katakan amin. Jadi seperti itu. Nah, kita lihat perjalanan daripada Uzia, raja Yehuda. Israel terpecah ya, Israel ada Yehuda. Salah satu raja yang berhasil itu adalah Uzia. Ada 2 musim kehidupan Uzia. Keberhasilannya dan kegagalannya. Kita perlu melihat kedua belah sisi. Supaya ada keseimbangan. Karena kalau hanya keberhasilan, nanti kita lupa diri. Tetapi ada kegagalan juga. Keberhasilan Uzia itu di dalam 2 Tawarit 26, saya baca ya sedikit. Karena waktunya singkat. 2 Tawarit 26 ayat 1-5. Segenap bangsa Yehuda mengambil Uzia yang masih berumur 16 tahun dan menobatkan dia menjadi raja menggantikan ayahnya Amasya. Jadi dia punya ayah masih ada, kemudian dia diangkat jadi raja. Ia memperkuat Elot dan mengembalikannya kepada Yehuda sesudah raja mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya. Uzia berumur 16 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 52 tahun lamanya ia memerintah Yerusalem. Raja yang cukup lama memerintah. Ada raja yang terlama di atasnya dia itu kalau nggak salah 57 tahun saja atau 55 tahun. Tetapi dia memerintah 52 tahun. Saya baca terus ya. Sampai di mana tadi? Ayat berapa tadi? Ia melakukan, saya lanjut dulu ayat 3. Uzia berumur 16 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 52 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yekholia dari Yerusalem. Ia, kita baca bersama ayat 4. 1, 2, 3. Yang benar. Garis bawahi. Itu bagian penting. Yang benar di mata Tuhan tepat seperti siapa? Yang dilakukan ayah. Kehidupan anak akan seperti ayah. Jadi dia melakukan yang benar. Kemudian ayat 5, ia mencari Allah. Kita baca sama-sama yang keras. 1, 2, 3. Selama apa? Hidup sakarya. Kemudian terus yang mengajarkan supaya takut akan Allah dan selama, baca yang keras, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Allah membuat, ini yang kadang dilupa orang. Allah yang membuat dia berhasil. Luar biasa ya. Jadi usia sangat muda, 16 tahun, masih orang Palu bilang pio-pio, masih sangat muda. Dan presiden termuda itu umur 19 tahun, itu pun mengkudeta presiden sebelumnya. Jadi tidak normal.
Tetapi dia umur 16 tahun. Saudara bayangkan betapa banyak orang agak ragu bahkan gak percaya, mungkin mencemooh. Seperti Saul waktu diangkat menjadi raja. Sebagian orang mencemooh dia. Siapa dia? Nah, dia mengalami itu juga. Tetapi karena Tuhan mengangkat dia. Nah, tentu sebagian tidak percaya, ragu. Pasti ada orang-orang yang tidak setuju dengan dia. Karena masih sangat muda dia sebagai raja. Usia yang diragukan itu umur 17 tahun. Ternyata setelah dia duduk, terjadi perubahan di seluruh Yehuda. Di bawah kepemerintahannya dia. Infrastruktur pembangunan, kekuatan militer. Kerajaan-kerajaan itu yang paling utama itu kekuatan militer. Infrastruktur. Dia membangun dan luar biasa sampai ke negeri-negeri lain kedengaran bahwa dia berhasil. Saudara bayangkan anak muda yang dipakai Tuhan. Tuhan membuat dia seperti itu. Jadi siapapun saudara, anak-anak muda, jangan minder ketika Tuhan akan mempersiapkan saudara untuk tujuan-tujuan yang besar di waktu yang singkat ke depan ini. Anak-anak muda akan dipakai Tuhan dengan cara yang saya beberapa kali dikirimi khotbah. Anak muda Bapak Ibu. Jauh di bawah saya, tetapi khotbahnya luar biasa. Saudara. Pembukaan rahasia firman, jauh di bawah, jauh dari saya. Dia lebih dari saya. Anak muda. Tetapi saya mau katakan, bukan hanya anak muda di kota A atau di bangsa A, tidak. Tetapi anak muda harus mempersiapkan diri dalam kegerakan akhir zaman, karena anak-anak muda akan dipakai. Dan gereja harus menangkap itu. Dan gereja harus memberi ruang untuk anak muda bergerak. Kalau tidak, generasi berikut, gereja makin merosot tanpa anak muda. Makanya anak muda harus benar-benar menyadari. Kami gembala-gembala harus menyadari kekuatan spirit yang besar pada anak-anak muda. Saya kadang-kadang kaget loh, pendapatnya jauh lebih bagus dari saya. Karena saya kalau meeting, ya sering meeting dadakan di meja makan. Nilu ada satu Daniel, istri saya. Kira-kira ini seperti apa? Bagaimana? Mereka keluarkan pendapat jauh melampaui ekspektasi saya. Nah, kalau kita tidak mengakomodir anak-anak muda kekuatan seperti ini, kita kehilangan banyak hal yang harusnya Tuhan kerjakan di tengah-tengah kita. Jadi anak-anak muda, engkau harus benar-benar serius juga, sebab tidak bisa terjadi hanya satu pihak. Allah mau mengerjakan besar, tetapi dari pihak kita bagaimana? Karena kebanyakan orang klaim-klaim janji Tuhan, tapi tidak seperti itu. Janji Tuhan benar ya dan amin dan tak pernah ingkar. Tetapi bagaimana dari pihak kita? Apakah kita sejalan dengan dia? Sehingga rancangannya itu terjadi. Harus dua belah pihak. Gak bisa sepihak Bapak Ibu. Harus kita juga mempersiapkan diri. Jadi seperti itu ya. Nah, usia diragukan seperti itu saudara. Tetapi dalam usia masih sangat muda dia berhasil. Usia terkenal sampai ke Mesir. Dicatat di Alkitab. Kenapa dicatat Mesir? Karena peradaban dunia pada waktu di Mesir. Dan dia di peradaban dunia itu terkenal. Kalau sebut usia, wah raja hebat. Orang-orang hebat mengakui usia. Karena dia berhasil. Dalam usia yang sangat muda. Saudara, tetapi sayang. Ketika dia mulai kuat. Saya baca ayatnya. Kita baca bersama. Bisa tolong tayangkan ya. Ini yang musim yang gak enak dari hidupnya. Coba kita baca sama-sama. 2 Tawarit 26 ayat 16. Masalahnya di sini ya. Kita baca bersama-sama dengan suara yang bergairah ya. Dengan bergairah kita baca. 1, 2, 3. Ia menjadi apa? Tinggi hati. Sehingga apa? Ia melakukan, ini akibat tinggi hati itu luas dan sangat buruk. Dia melakukan hal-hal yang merusak. Kemudian yang berikut, 1, 2, 3. Ia berubah setia kepada Tuhan Allahnya dan memasuki bait Tuhan untuk membakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan. Ini musim yang gak enak. Kejatuhannya di sini. Kejatuhan.
Dia jatuh dalam dosa kesombongan. Kesombongan itu bukan kelemahan, tetapi dosa yang mengerikan. Dan dia jatuh di dalam kesombongan. Kapan dia jatuh? Setelah dia menjadi kuat. Setelah dia diberkati. Ya, seperti itu ya. Setelah usahanya besar. Kalau saya aplikasikan dalam kehidupan kita hari-hari. Setelah keuangannya banyak, agak mengecil kayaknya. Setelah keuangannya besar, seperti itu ya. Meningkat, naik. Dia menjadi sombong, menjadi tinggi hati. Akibat kesombongan, saudara, saya dengan cepat akan menjelaskan, saudara pasti sudah tahu. Akibat kesombongan sudah melekat di hatinya, menggerogoti. Dia berubah setia kepada Tuhan. Saudara bayangkan, saya baru ngerti. Dulu saya pikir kejatuhan saja, hancur. Tetapi waktu saya baca dan Tuhan ingatkan, ini bagian terpenting dari kesombongan. Bahwa dia akan mulai berubah setia kepada Tuhan. Kepada Tuhan, bukan kepada manusia lagi. Tadi dia begitu setia kepada Tuhan, dia melakukan segala sesuatu apa yang Tuhan mau. Tetapi ketika ada kesombongan mulai menggerogoti, mulai melekat di hatinya, ada kemungkinan dia tidak menyadari, saudara, usia mulai fokus pada dirinya sekarang. Itu dia mulai menjauh dari Tuhan. Kenapa? Karena dia mulai fokus kepada aku, kepentinganku, perasaanku. Dia mulai fokus. Kita menjelaskan dia mulai berubah setia. Jadi kalau hanya hancur usahanya, no problem. Kapan-kapan Tuhan bisa bangkitkan. Tetapi kalau dia berubah setia kepada Tuhan, itu yang membuat segalanya hancur ke depan. Rumah tangga hancur. Semua hancur hubungan. Karena kesombongan. Dan saya mau ingatkan dengan serius. Banyak orang tidak menyadari. Persis seperti usia. Tapi kita bersyukur Tuhan mengingatkan hari ini ya. Jadi untuk dibaharui segala sesuatu ke depan. Terutama bagian ini saudara. Kesombongan. Waktu dia, ini yang pertama dia mulai berubah setia. Usia mulai gila hormat gitu ya. Mulai merasa dia berkuasa nih. Kamu harus dengar aku ya. Seperti itu usia. Sehingga dia berani masuk ke bait Allah. Apakah dia tidak tahu? Dia tahu sejak ayahnya mengajarkan dia. Ini bagian imam, kamu gak boleh apa-apa ya. Semua tahu. Tetapi kesombongan yang mendorong dia ingin dihormati. Lo hargai aku raja, kamu siapa? Imam, dia mulai memandang rendah imam. Dan saudaraku, itu kesombongan ya. Akibat kesombongan usia mulai tidak mentaati Tuhan juga. Bukan hanya menjauh, tetapi dia mulai tidak mentaati Tuhan. Kenapa? Kan Tuhan sudah jelas aturan. Gak boleh raja masuk ke bait Allah. Membakar ukupan. Tapi dia langgar, saudaraku. Kenapa dia berani langgar? Karena kesombongan. Bukan hanya otoritas di bumi dia gak taat. Tetapi otoritas tertinggi. Dia gak taat lagi. Akibat kesombongan usia ini mulai tidak punya pendudukan diri kepada Tuhan. Apalagi kepada orang di bawah ini enggak, saudaraku. Kepada imam dia enggak punya pendudukan diri. Siapa imam? Imam itu wakilnya Tuhan pada waktu itu. Dan secara struktur kalau kepemerintahan memang raja. Tetapi dalam kehidupan rohani yang tertinggi itu adalah imam. Dan raja harus tunduk pada imam. Makanya pada waktu dia masuk ke bait Allah, imam berdiri saudara. Raja, Tuhan Raja, gak boleh. Tetapi sekali lagi, kesombongan akan melewati, melanggar. Dia gilas. Dia singkirkan imam-imam. Tapi imam-imam diberi otoritas oleh Tuhan saudara. Jadi itu akibat kesombongan luas sekali ya. Ada Imam Asaria di situ.
kepala imam. Dan ada 80 imam-imam lain yang memperingati dia. Tahukah saudara, imam-imam ini memperingati dia bukan untuk kepentingan imam. Bukan. Tetapi untuk kepentingan rajanya, sebab mereka tahu kalau raja melanggar, habis dia. Pada zaman itu ya, dia pasti habis. Makanya mereka dengan serius menahan dia. Bahkan terpaksa mereka mengusir Uzia dari tempat itu. Dari Bait Allah. Mereka mengusir. Uzia bukan hanya gak mau ditegur lagi saudaraku. Jadi kalau begitu ya, orang kalau udah kesombongan itu gak bisa ditegur. Gak bisa. Tetapi dia marah waktu ditegur. Jadi bukan gak menolak teguran. Kalau menolak teguran masih oke. Atau di depan dengar-dengar tapi di belakang enggak. Tapi dia tidak. Langsung marah. Saudara. Kesombongan seperti itu akan membawa orang kepada hal-hal yang buruk. Uzia enggak mau lagi ditegur, dinasihati, bahkan dia marah. Padahal Imam Azaria ini mengasihi Uzia. Karena mereka sama-sama. Dan saudara, selama ini Raja Uzia itu tunduk kepada imam ketika dia di Bait Allah. Tetapi waktu kesombongan masuk, dia enggak punya penundukan diri lagi. Kesombongan merubah saudara hidupnya. Dan saya mau tambahkan begini, kesombongan merubah arah hidup Uzia. Uzia punya karir dari bawah, nanjak naik. Tetapi ketika kesombongan menguasai dia, arah hidupnya berubah, turun. Kesombongan membawa orang turun, bukan naik. Tetapi kerendahan hati mengangkat orang, katakan amin. Kerendahan hati mengangkat orang. Saudara, kesombongan membuat Uzia itu lupa diri. Ya, lupa diri ya. Lupa diri dia. Dia lupa yang dulu dia umur 16 tahun banyak orang gak percaya. Dia lupa dulu hanya kemurahan Tuhan, dia dikasih duduk di tahta itu. Hanya kemurahan. Tapi dia lupa. Dia lupa imam-imam yang mentabiskan dia. Yang ditempatkan Tuhan. Dia lupa. Saudara, lupa diri dia saudaraku. Kehidupan Uzia seperti itu. Ini musim yang gak enak dari Raja Uzia. Lupa diri, lupa bahwa dia berhasil ini. Dia duduk jadi raja karena kemurahan Tuhan. Dia lupa kesuksesannya karena kemurahan Tuhan saudara. Dan dia lupa juga, ini karena ayahnya melegowokan dia. Pada waktu itu dia masih ada ayahnya. Memberi keluasan kepada Uzia. Uzia lupa saudaraku. Biarlah kita tidak melupakan, katakan amin. Seperti Uzia. Tidak lupa diri. Orang kalau lupa diri seperti Uzia. Udah lupa segala-galanya. Dia enggak ingat lagi kebaikan Tuhan. Saudara, dia sudah mulai jauh dari Tuhan. Kalau kita bisa mendapat pekerjaan, jangan lupa diri. Saya bisa bekerja di sini karena anugerah. Kalau saudara dulu usaha kecil, sekarang besar. Saya mau ingatkan dengan kasih, jangan lupa diri. Kalau kita dipakai Tuhan, jangan lupa diri. Karena kita dipakai Tuhan hanya karena kemurahan Tuhan. Katakan amin. Saya bisa berdiri di sini, saudara tahu kalau kehidupan saya dulu, waduh enggak layak. Tapi karena Tuhan melayakkan kita. Hanya oleh kemurahan Tuhan. Kalau kita dipakai Tuhan, ya pelayan-pelayan saya mau ingatkan. Kalau Anda bisa main gitar, bisa main drum, itu kemurahan Tuhan. Jangan lupa diri. Tetapi harus tetap kepada Tuhan. Katakan amin. Harus tetap bersyukur. Jadi kerendahan hati mendahului kehormatan saudaraku. Lebih baik kita, ya memang ini ya masalah dari dalam yang paling sulit kita taklukkan adalah kesombongan. Ya kesombongan ini banyak menghancurkan orang tanpa disadari. Seperti Uzia. Ya. Jadi, nah faktor yang kedua kita lihat. Faktor apa yang membuat dia berhasil di usia muda. Faktor yang pertama saudara. Jika yang pertama ya kita lihat ya. Jelas bukan karena kemampuannya dia. Dia terbatas
Usia muda 16 tahun, belum punya pengalaman, pengetahuan terbatas, segala sesuatu terbatas. Tetapi apa yang membuat dia berhasil, saudara? Yang pertama, usia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Coba kita baca ayat 2 Tawarit. 26 ayat 4. Mari kita baca sama-sama. Satu, baca yang keras ya. 1, 2, 3. Tepat seperti yang dilakukan siapa? Ayahnya. Ingat ini ya poinnya. Yang membuat dia berhasil. Usia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Apa yang benar. Kalau saudara anggap ini gak benar. Kalau saudara mau buat curang. Saudara tahu itu gak benar. Walaupun untungnya gede bagaimanapun. Jangan lakukan karena itu gak benar di mata Tuhan. Katakan amin. Ini kehidupan real hari-hari orang terjebak di situ, saudara. Demi ini, demi itu. Dia tidak melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Tetapi saya berharap jemaat di Petra di Palu melakukan apa yang benar. Katakan amin. Sama-sama kita katakan melakukan apa yang benar di mata Tuhan. 1, 2, 3. Kasih tahu kiri kanan, lakukan apa yang benar. Kasih ingat lagi, awas nah. Ya, apa yang benar, saudara. Dan usia berhasil karena dia melakukan. Semua yang dia lakukan, usia, dia cek, dia cross check. Benar enggak ini ya? Waktu dia rasa benar, dia lakukan. Waktu ditawari dia, mungkin para menteri mengusulkan, Tuan Raja, seperti ini baik. Kita lakukan ini baik benar. Mereka sepakat, bahkan seluruh menteri bilang baik. Tapi dia datang kepada Tuhan, dan Tuhan bilang, enggak benar. Saudara, dia tidak mengikuti para menteri, tetapi dia mengikuti Tuhan. Katakan amin. Itu yang membuat dia berhasil. Berhasil itu, saudara dengar ya, bukan hanya di mata manusia, berhasil. Tetapi berhasil yang penting di mata Tuhan. Katakan amin. Bagaimana berhasil yang penting? Harus melakukan yang benar di mata Tuhan. Usia melakukan yang benar, saudara. Banyak masukan-masukan, tetapi dia tanya Tuhan, benar enggak? Kalau Tuhan bilang benar, dia lakukan. Cocokkan dengan firman. Bagaimana supaya kita bisa melakukan yang benar di mata Tuhan? Tentu, saudaraku, harus ini kita pegang. Persekutuan dengan firman. Sehingga keputusan-keputusan kita tidak lebih dari ini dan tidak kurang. Karena kita punya firman di dalam. Yang kita dengar, saya percaya jemaat sini punya pengalaman banyak ya. Banyak dengar firman, baik di penggembalaan, firman di mana, di seminar. Pasti Tuhan ingatkan yang benar itu apa, yang enggak benar itu apa. Dan waktu kita tahu ini benar, lakukan. Tapi kalau kita tahu tidak benar, usia tahu enggak benar, dia stop, dia enggak lakukan. Jadi yang kedua, usia mencari Tuhan. Yang kedua. Pertama dia melakukan yang benar. Mari kita baca. 2 Tawarit 26 ayat 5. Ya, yang baca yang keras ya. 1, 2, 3. Allah membuat segala usahanya berhasil. Allah membuat segala usaha. Kalau dia buka bisnis, mungkin orang bilang gak akan berhasil kau. Tetapi Allah bisa membuat berhasil. Katakan amin. Tangan Tuhan bekerja. Kenapa? Karena dia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Dia mencari Tuhan, saudaraku. Mencari Tuhan itu bukan mencari Tuhan hilang gitu. Cari di mana? Bukan, saudara. Nanti saya jelaskan ya. Saudara, usia mencari Tuhan ditulis di situ selama hidup Zakaria. Selama hidup Zakaria. Dia mencari Tuhan. Tetapi setelah usia Zakaria tidak ada. Di situ dia mulai musim kehidupan yang buruk. Zakaria itu siapa? Imam, penasehat rohani, bapa rohaninya. Imam. Zakaria itu. Kalau saudara baca di sini kan, yang mengajarkannya supaya takut akan Allah
Imam ini yang menuntun dia untuk takut, untuk hormat, untuk taat kepada firman. Tetapi setelah dia tidak ada, saudara. Menjadi masalah bagi dia, saudara. Setelah dia tidak ada. Atau begini, mungkin masih ada, saya ke aplikasikan ke kehidupan kita. Tetapi dia sudah gak mau dengar lagi. Sama dengan tidak ada, saudara. Dia sudah gak anggap lagi. Imam yang menegur dia, menasehati dia. Dia udah menolak, saudara. Usia mencari Tuhan selama Sakaria. Ya. Berarti setelah Sakaria tidak ada, dia mulai hidup dengan kemauan sendiri. Di situ dia mulai jatuh, saudara. Keangkuhan mulai menguasai dia. Puji Tuhan. Nah, di dalam Sakaria 2 Tawarit 26 ayat 5. Ia mencari Allah selama hidup Sakaria. Yang mengajarkan supaya takut akan Allah. Dan selama ia mencari Allah, Allah membuat berhasil selama dia mencari Allah. Saudara, carilah Tuhan, saudaraku. Carilah Tuhan. Cari Tuhan itu gimana sih ya? Bukan mencari sesuatu yang hilang. Tuhan, bukan keberadaan Tuhan itu sudah pasti. Dia hadir di mana-mana. Katakan amin. Allah hadir di mana-mana. Jadi kunci sukses daripada usia pertama, dia melakukan apa yang benar. Kedua, dia mencari Tuhan. Mencari Tuhan itu seperti ini ya. Mencari, ada orang yang bahasa sederhananya begini. Mencari wajah Tuhan. Itu bahasa sederhananya. Mencari wajah Tuhan. Mencari Tuhan. Bukan mencari Tuhan di mana ya? Kau tidak, saudara. Dia ingin bersekutu selalu dengan Tuhan. Dia selalu mau di hadirat Tuhan, saudara. Itu mencari Tuhan. Pengalaman di mana dia berjumpa dengan Tuhan, saudara, secara spiritual dia berjumpa dengan Tuhan. Di mana di hadirat Tuhan, di situ dia bisa mendengar tuntunan hikmat ilahi. Waktu dia mencari. Makanya Alkitab bilang, siapa mencari aku, kamu akan menemukan. Makanya dia dalam usia muda, dia mencari Tuhan. Dia selalu ada di hadirat Tuhan, selalu dalam persekutuan dengan Tuhan. Sehingga waktu dia memimpin, dia tidak lagi memimpin dengan hikmatnya, tetapi hikmat ilahi, saudara. Karena dia ada persekutuan dengan Tuhan. Dan dia selalu mencari Tuhan. Bangun pagi, carilah Tuhan. Carilah Tuhan. Oh, saya berdoa. Bukan. Sebab banyak orang berdoa gak ketemu Tuhan. Cuma sekedar doa. Tidak ada connect dengan Tuhan. Tidak ada hubungan dengan Tuhan. Jadi pengalaman berjumpa dengan Tuhan, pengalaman rohani ya, berjumpa dengan Tuhan, di mana kita bisa menerima sesuatu ilahi yang ilahi dari Tuhan. Tuntunan, hikmat, nasihat. Bahkan di dalam hadirat Tuhan itu baru ada teguran, saudaraku. Bagi kita. Saya sering kali ya, waktu bersekutu dengan Tuhan. Itu hal yang detail, yang kecil-kecil, yang saya tidak pikir. Tuhan kasih tahu. Kamu gak harusnya seperti itu. Satu waktu saya duduk dengan teman saya. Ngobrol, biasanya pendeta juga suka gosip. Bapak Ibu harus tahu. Jadi udah duduk ngobrol, saya mulai ngegosipin seseorang. Apa yang saya cerita ini benar adanya. Saya tidak mengarang cerita. Selesai itu teman saya ini pulang, pendeta juga. Tapi yang saya cerita seseorang, teman juga. Ngeri ya pendeta. Setelah dia pulang, saya masuk kamar, saudara. Dalam kesendirian. Saya itu seperti digebukin, saudara. Pah! Langsung saya nangis, saudara. Besok saya cari teman saya yang pendeta itu. Di mana saya mulai menceritakan seseorang. Si bilang minta maaf. Kemarin itu saya enggak benar. Saya tarik semua perkataan saya. Saya harus selesaikan, saudara. Saya minta maaf. Di mana saya mengalami itu? Di hadirat Tuhan. Kalau kita hanya sekedar doa, banyak orang Kristen hanya sekedar doa, bahkan doanya itu doa egois, saudaraku, doa aku. Dari mulai berlutut aku, semua kepentinganku. Tuhan jaga anak-anakku. Tuhan jaga rumahku. Tuhan jaga usahaku. Jangan sampai Tuhan jaga. Memangnya Tuhan satpam.
Diperlakukan seperti satpam aja. Tetapi yang benar seperti Uzia. Dia mencari Tuhan. Dan waktu dia ketemu Tuhan, Tuhan mulai menuntun dia. Makanya dia berhasil, saudara. Karena dia dituntun oleh hikmat Tuhan. Nah, puji Tuhan. Jadi Uzia mencari Tuhan selama ada nabi yang menuntun dia. Tetapi sayang ya, setelah pergi dia mulai dengan dirinya sendiri, saudaraku. Puji Tuhan. Nah, sama dengan Daud. Daud itu selalu mencari Tuhan. Di pagi hari kalau saudara baca kisah Daud. Daud itu mencari Tuhan. Makanya dia bukan raja yang gak pernah gagal. Pernah gagal. Bukan raja yang sempurna. Tetapi dia selalu dituntun Tuhan. Katakan amin. Kenapa dia dituntun Tuhan? Karena dia selalu mencari Tuhan. Bangun pagi, nomor satu dia cari Tuhan. Dia bukan dia tidak hanya sekedar berdoa, tetapi dia memang mencari Tuhan. Saudara, dan sehingga waktu dia ketemu, Tuhan mulai menuntun dia. Uzia seperti ini, hikmat diberikan. Tahu ke saudara, kalau saudara bekerja dengan hikmat Tuhan, saudara akan melebihi rata-rata. Katakan amin. 20 orang di kantor, saudara akan melampaui mereka. Karena saudara ada hikmat dari Tuhan. Luar biasa, saudara. Dan saudara, saya rasa hanya ini yang saya sampaikan. Mari kita seperti Daud. Daud tidak doa rutinitas, saudara. Saya kadang-kadang terjebak doa rutinitas. Tapi sebetulnya kosong, saudara. Mari kita mulai membangun. Cari Tuhan. Sampai maka dia akan ditemukan. Katakan amin. Hanya orang-orang yang serius mencari Tuhan. Bukan hanya sekedar berdoa. Saudara datang gereja siapa? Cari siapa? Cari berkat? No. Tapi carilah Tuhan. Saudara melayani Tuhan untuk Tuhan semuanya. Katakan amin. Saya percaya saudara datang untuk Tuhan. Mari kita datang dengan kehausan kepada Tuhan. Para pelayan-pelayan saya undang. Ya, mari datang pada Tuhan ya. Kita mau memuji, menyembah Dia. Kita fokus saja kepada Tuhan. Keberhasilan Uzia ada 2. Melakukan apa yang benar. Apa yang benar, saudara. Di mata Tuhan. Kemudian dia selalu mencari Tuhan. Dia selalu mencari Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Bapakku datang menyembahmu di sini. Kita nyanyi bersama-sama ya. Bisa song leader nyanyikan untuk kita semuanya. Untuk Tuhan ya. Bapakku datang. Jemaat bisa tundukkan kepala. Sampai berjumpa dengan Tuhan secara rohani. Kami tidak datang biasa-biasa, tapi kami merindukan Engkau Tuhan. Kami tidak mau melewati waktu ini tanpa mengalami Tuhan. Waktu-waktu kami berlutut. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Saudara, waktu saudara mulai gelisah, takut, cari Tuhan. Kenapa orang banyak berdoa tapi enggak mengalami kekuatan? Karena dia hanya ritual doa. Tetapi cari Tuhan, katakan amin. Dan di situ ada hikmat. Saudara mungkin menghadapi masalah pelik. Gimana ya? Saudara sudah tanya begitu banyak pendeta, bagaimana supaya selesai masalah saya. Tetapi saya mau beritahukan jalan terbaik. Saudara cari Tuhan. Karena Dia akan memberikan hikmat. Dia akan memberikan hikmat. Mari semua angkat tangan, kita nyanyikan pujian ini. Bapakku datang. Bapakku datang. Kami merindukan Engkau. Menyembahmu di sini. Kau pusat Ku penyembahan kami. percaya Yesus. Yesus. ada bagi Yang lemah dikuatkan. Diberi hikmat. tak usah ku takut, sebab Kau Ada Engkau menyertai kami. tak usah ku Ku bimbang, Kau
semua nyanyikan haleluya. Hadirat-Mu di sini Tuhan. Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya. Hikmat-Mu turun. Ajaib perkasa, perbuatanmu. Di hidupku. Bapakku datang. Kami datang dengan kerinduan. Bapakku perlu Kau, kami merindukan Engkau. Biar kekeringan ini dibasahi. Kau di dalamku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Kami haus seperti tanah yang kering. Sungguh Kau hebat. Orang-orang yang haus akan dibasahi hatinya. Amin, amin. Sungguh Kau hebat. Ajaib. Ku nyanyi haleluya. Jemaat nyanyikan. Kau lihat tangan-tangan yang membutuhkan Engkau, yang haus akan Engkau. Sungguh. Amin. Sampai berjumpa dengan Tuhan. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Katakan di hidupku. Di hidupku. Semua memuliakan Dia. Masing-masing kami merindukan Engkau. Engkau ajaib Tuhan. Engkau perkasa. Haleluya.
glory. Segala pujian hanya bagimu Yesus. Hormat, haleluya. Biar dengan gairah yang baru kami memuji Engkau, sebab Engkau Allah yang layak disembah, tiada yang lain. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus yang disembah di tempat ini. Haleluya. Biar ada kehausan yang baru di dalam setiap kami untuk mencari Engkau Tuhan. Biar tahun ini ada pembaharuan di hati kami, hati yang haus. Perjumpaan dengan Tuhan, alami perjumpaan dengan Tuhan. Jangan berhenti, kau perlu mengalami Tuhan. Engkau nyata, Roh Kudus. Haleluya. Hatiku haus akan Engkau, merindukan Engkau, mengingini Engkau lebih dari apapun juga. Yang kering, ada aliran-aliran sungai yang baru mengalir. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Bebaskan roh. Saudara bisa lihat ke saya. Bisa lihat ke saya. Saya memberi nasihat ya dari hati saya. Ketika engkau semakin kuat, engkau semakin besar. Jaga hatimu. Dengan kasih saya ingatkan. Tetaplah rendah hati Bapak Ibu. Tetaplah rendah hati. Dan engkau akan terus diangkat oleh Tuhan. Saya berdoa buat saudara. Setiap yang ada di tempat ini, hamba berdoa, dijauhkan dari keangkuhannya Tuhan. Kami
hati kami Tuhan. Dan hamba juga berdoa tahun 2022 kami melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Dan kami selalu mencari Tuhan. Setiap yang ada di tempat ini Tuhan. Firman-Mu disampaikan, maka firman-Mu yang jadi. Amin. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Kami bersyukur berterima kasih. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan Amin. amin. Saya kembalikan kepada semua.